Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di kelas 5 yang insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam yang biasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman yang gelap, dari zaman jahiliyah sampai kepada zaman alhamdulillah dengan syariat Islam ini. Baik, sebelum kita mulai materi, kita akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Kesa. Kedua, Hitana. Lina. Kaila. Elkensi. Yuki. Peter. Dan Jalu. Oke. Hadir semua, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi, Noval mau kasih tahu materinya yang akan kita bahas, yaitu tentang haji. Tahu haji nggak? Apa itu? Surga. Haji. Terus apa lagi? Pintar. Apa lagi? Yang tahu haji. Yang lain? Sholat. Ya beda sih, tapi nggak apa. Sama-sama ibadah, nggak apa. Terus yang lain? Sudah? Ada lagi? Agar kita tahu apa itu haji, mari kita belajar bersama-sama. Oke? Tapi sebelum itu kita akan nonton video lebih dahulu. Perhatikan ya. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Ibadah yang waktunya setahun sekali harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang disyariatkan dalam Islam. Tujuannya agar pelaksanaan haji dapat memenuhi dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji lengkap yang dirangkum oleh Tawaf TV. Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikat yang telah ditentukan. Di titik mikat, para jamaah melakukan persiapan kegiatannya mulai dari mandi, menggunakan pakaian ihram, berwudu dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat haji. Nawaitul hajja wa ahramatu billahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjati. Artinya, aku niat haji dan berihram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah umroh dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci, topi dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sementara larangan yang berlaku secara bersamaan bagi pria dan wanita yaitu memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau melakukan binatang apapun, menikahkan atau membunuh wanita untuk kaki, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar, atau mengeluarkan kata-kata kotor serta melakukan hal mereka. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan untuk banyak ucapan dia. Yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang berarti aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari terbit sampai terbit fajar pada hari Ahad atau hari yang ditentukan, tepatnya tanggal 10 Dzulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat sunat takbir dan qasar surasa,
berdoa dan berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamaah takbir serta qasar maghrib isya. Selanjutnya yakni mabit di Musdalifah, yang artinya menginap di Musdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara penanaman sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dalam kegiatan ini jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa malam jamaah akan berada di dunia. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yakni jumlah korban atau umrah. Lempar jumroh dilakukan di Bukit Korma pada tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha menjadi 7 Sejak ketika dilempar jumroh adalah dibukanya lemparan yang jumroh dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dikatakan malaikat tidak boleh digunakan di lemparan berikutnya. Tahapan berikutnya yakni tahalul. Pada tahap ini jamaah diwajibkan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai punggung. Sedangkan untuk wanita dicukur ala kadarnya. Namun, boleh memakai pakaian biasa melakukan semua perbuatan yang dilarang selama pertama, yaitu arti haji. Haji itu secara bahasa artinya pergi menuju tempat yang diajukan. Apa? Pergi ke tempat yang haji itu pergi ke tempat yang diajukan. Secara istilah haji berarti sengaja mengunjungi Ka'bah di kota Mekah ya untuk melaksanakan ibadah haji dengan cara tertentu. Seperti itu. Jadi ibadah haji itu pergi ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Tahu nggak haji itu rukun Islam yang keberapa? Pinter. Rukun Islam yang ke? Yang pertama apa? Ya. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat ya. Yang kelima. Oke, pinter. Lanjut ya. Oke. Hukum ibadah haji. Hukumnya apa? Hukum asalnya adalah wajib. Ya wajib, kita tuh wajib haji sebenarnya. Itu sebenarnya kita semua manusia atau semua muslim ya itu wajib melaksanakan haji. Tapi nanti ada keadaan-keadaan tertentu yang nanti hukumnya jadi berbeda. Contohnya nih, wajib untuk siapa? Wajib untuk yang pertama kali dan telah mampu untuk menjalankannya. Jadi misalkan kamu nanti pas sudah dewasa punya mobil 3, punya uang 30 miliar, kaya raya, badannya juga sehat, ya kan? Jadi kamu wajib melaksanakan ibadah haji karena kamu mampu, harta punya, badan juga sehat dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya adalah sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak dapat dosa, nggak apa-apa, tapi nggak dapat pahala. Sunnahnya kalau apa? Jika mengerjakan ibadah haji untuk kedua kali dan seterusnya. Misalnya kamu tadi udah berangkat haji tahun lalu, berarti tahun depan boleh haji lagi? Nggak boleh, tapi sunnah tidak wajib lagi tuh. Terus makruh itu apa? Makruh itu kalau dilakuin itu dibenci atau nggak boleh, apa nggak disukain sama Allah gitu. Jadi ya dulu nanti kameranya nggak kelihatan. Oke, lanjut. Makruh ya. Makruh itu kalau apa? Sudah pernah dilaksanakan sementara masyarakat di sekelilingnya masih hidup serba kekurangan gitu. Misalnya kamu udah gaji nih, terus kamu pengen haji lagi, padahal di sekeliling kamu masih membutuhkan harta kamu gitu. Lebih baik kamu infakkan hartanya kepada membutuhkan, seperti itu. Jadi kamu kalau haji malah
Baik, kita lanjutkan materinya. Tadi ada kendala sedikit, tidak masalah. Kita lanjutkan materinya, yaitu hukum ibadah haji. Selanjutnya adalah haram. Kamu mau berangkat haji jadi haram kalau dengan maksud membuat kerusakan dan keonaran di tanah Mekah. Misalnya aku mau haji, mau ngapain? Aku mau ngebom Ka'bah. Nah, itu haram, nggak boleh. Itu ya. Oke? Jadi tadi ada wajib, sunnah, makruh dan haram, tergantung keadaannya. Oke? Selanjutnya adalah syarat wajib haji. Syarat wajib haji. Jadi syaratnya punya kewajiban haji itu apa aja? Yang pertama tentu Islam. Kalau nggak Islam nggak bisa haji, nggak boleh ya. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah akil, orang yang berakal, bukan orang gila. Kalau orang gila nggak boleh berangkat ya haji, nggak boleh, harus waras ya. Kalau orang gila nggak boleh berangkat haji walaupun uangnya banyak, boleh. Selanjutnya adalah balik, dewasa ya. Dewasa itu kalau laki-laki biasanya umur 19 tahun ke atas, kalau perempuan balik itu 9 tahun ke atas ya. Kalau sudah balik, kalau dewasa. Kalau masih anak-anak ya boleh ke Masjidil Haram, cuman nanti belum bisa dihitung tuh, karena belum memenuhi syarat wajib haji. Seperti itu. Selanjutnya adalah merdeka ya. Merdeka itu maksudnya bukan budak ya, bukan budak atau hamba sahaya. Selanjutnya adalah istitoah atau mampu. Mampu tadi maksudnya mampu hartanya, mampu juga fisiknya juga mampu. Misalkan kamu punya uang banyak ya, tapi kamu sakit-sakitan, nggak bisa jalan atau enggak sakit keras. Kalau nggak bisa jalan masih boleh haji, bisa dipandu pakai kursi roda. Tapi kalau misalkan sakit keras terus nggak bisa gerak atau enggak nggak boleh kena sinar matahari misalnya atau enggak nggak boleh capek-capek dan lain sebagainya, nah itu nggak boleh. Gitu ya, harus istiqoah atau mampu. Nah, selanjutnya adalah tentang wajib haji atau kewajiban haji. Di dalam haji itu wajib apa sih? Ya, wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Jika salah satu wajib haji ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, tapi harus membayar denda atau dam. Itu wajib haji, harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan masih sah hajinya, syaratnya harus bayar denda. Itu wajib haji. Apa aja? Yang pertama ihram dari mikot ya, pakai ihram dari mikot, dari batas tempat ya, harus pakai ihram dari batas tempat dan waktu tertentu ya. Misalkan di tempat ini wajib pakai ihram, atau di waktu ini harus pakai ihram ya. Itu wajib. Yang kedua adalah mabit atau bermalam di Musdalifah. Waktunya setelah tengah malam pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga adalah melempar jumroh, melempar batu ya. Yang dulu ceritanya sejarahnya Nabi Ibrahim melempar setan yang mengganggu, itu melempar jumroh pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan melontar 3 jumroh Ula, Wusta dan Aqobah pada hari Tasyrik ya. Hari Tasyrik itu setelah hari raya Idul Adha, tanggal 11, 12 dan 13. Selanjutnya adalah mabit ya, mabit lagi nih, tapi di Mina selama 2 atau 3 hari 3 malam, maksudnya 2 atau 3 malam pada hari Tasyrik ya, yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Oke, karena ngantuk nah, nanti ya, bentar ya, tahan ya. Oke, kita belajar dulu.
Yang kedua, yang selanjutnya adalah tawaf wada atau tawaf terakhir perpisahan. Sebelum pulang ke Indonesia, tawaf dulu. Tawaf yang terakhir namanya tawaf wada. Gitu. Atau pokoknya sebelum meninggalkan kota Mekah, walaupun nggak langsung ke Indonesia, mau keluar dari Mekah harus tawaf wada. Selanjutnya adalah meninggalkan yang haram. Wajib nih meninggalkan yang haram. Nah, yang haram apa aja tadi yang di video? Yang pertama, nggak boleh menikah, nggak boleh. Nah, selanjutnya nggak boleh berkata-kata kotor. Selanjutnya adalah nggak boleh membunuh binatang, bunuh semut, bunuh apa aja ditahan, jangan sampai kita membunuh, kita ditahan dan lain-lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah sunnah haji. Kalau tadi wajib, kalau ini sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau enggak apa-apa. Tapi lebih baik bila dilakukan. Sunnahnya apa aja? Yang pertama adalah mandi ketika hendak ihram. Ketika mau pakai ihram yang kain putih itu mandi dulu, sunnah itu. Ya. Yang kedua adalah membaca talbiyah. Talbiyah itu apa? Labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu talbiyah. Baca talbiyah itu sunnah pas haji. Kalau kamu haji nggak boleh, nggak jadi sunnah. Ya, kamu mau keliling-keliling Masjid An-Nasir ya, labbaik Allahumma labbaik. Nah, dia dapat pahala mungkin, cuman kurang pas karena tempatnya bukan di Wadi Ka'bah maksudnya. Bukan pas ibadah haji atau umroh ya. Selanjutnya adalah tawaf kudum. Untuk yang berhaji ifrad atau qiron ya, tawaf kudum. Nah, selanjutnya adalah perbedaan antara rukun dan wajib haji ya. Nah, kita cek dulu setelahnya. Rukun haji adalah sesuatu yang harus dikerjakan ya. Kalau nggak dikerjakan maka hajinya nggak sah dan nggak bisa dibayar, nggak bisa diganti dengan denda, nggak bisa. Itu rukun. Tapi kalau wajib haji itu harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan hajinya tetap sah, tapi harus membayar denda atau dam. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah amalan-amalan haji. Apa sih yang harus diamalkan ketika haji? Nah, yang pertama ihram dan wukuf. Ya. Niat mengerjakan haji atau umroh dengan berpakaian serba putih dinamakan ihram. Pakaian serba putih itu namanya ihram. Nah, pas haji itu udah benar-benar kayak latihan mau meninggal ya, karena kalau meninggal kan cuma dibungkus kain putih tok kan, nggak ada lain-lain. Haji juga cuma dibungkus kain putih. Kalau haji namanya ihram, kalau meninggal namanya kain kafan. Sebelum ihram ya, sebelum pakai ihram itu disunahkan untuk mandi, potong kuku, menyisir, terus memakai wangi-wangian dan berwudu. Berpakaian ihram bagi laki-laki terdiri dari 2 helai kain ya. 1 helai untuk diselempangkan di bagian atas ya, dan 1 sedangkan untuk perempuan dan 1 helai kain untuk dikaitkan di bagian bawah. Oke, Jalu. Dan untuk perempuan harus menutupi seluruh badan kecuali bagian muka dan kedua telapak tangan. Telapak tangan, oke. Lalu sholat sunnah 2 rakaat kemudian berniat. Gitu ya. Selanjutnya adalah mikot. Mikot itu apa? Mikot itu batas ya. Batas, ada 2 batas, batas tempat atau batas
Waktu. Oke. Nah, itu dia. Ada oh. Selanjutnya adalah apa ya? Tawaf. Ya, amalan-amalan selanjutnya adalah tawaf. Tawaf secara bahasa artinya berkeliling ya. Berkeliling, sedangkan secara istilah adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah. Itu namanya tawaf. Apa kalau udah tawaf disebut haji? Enggak, haji kan banyak urutannya, bukan cuma tawaf aja ya. Jadi yang muter-muter itu belum tentu haji gitu. Itu namanya tawaf. Tawaf itu bagian dari haji. Baik, kita lanjutkan kembali. Amalan-amalan haji selanjutnya adalah sa'i. Tahu sa'i enggak? Bukan ayam geprek sa'i ya, bukan. Sa'i itu lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Berapa kali? 7 kali ya. Sejarahnya gimana? Dulu ketika Nabi Ismail baru lahir, ya kan lahirnya di padang pasir, nggak ada air. Nabi Ismail nangis ya. Akhirnya ibunya mau nggak mau cari air dari Bukit Sofa, nggak ada. Lari lagi ke Bukit Marwah cari air, nggak ada. Ke Sofa lagi nggak ada, terus sampai 7 kali. Akhirnya jadi amalan ibadah haji. Ternyata pas pulang dari lari-lari itu, Nabi Ismail kakinya mancal. Tahu mancal nggak? Apa ya namanya, kayak nginjek-injek kakinya itu, gini kakinya sama ya, gini kaki di pasir. Nah, dari situ keluar air, sampai sekarang masih ada airnya, masih keluar banyak. Air apa tahu nggak? Air Zam-Zam gitu. Airnya sampai sekarang masih dari dulu dari Ismail. Itu sejarahnya. Selanjutnya adalah wukuf di Arafah. Wukuf itu berdiam di Arafah, di suatu tempat namanya Arafah. Nanti berdiam selama 1 hari dari pagi sampai sore. Berdiam, nggak boleh main HP, nggak boleh makbar, nggak boleh. Cuma boleh berdiam, berdoa, merenung, berdoa, ibadah, pokoknya banyak-banyakin ibadah di situ selama 1 hari. Itu namanya wukuf di Arafah. Ini puncaknya haji di sini. Nah, ini yang terakhir kita akan melihat video apa ini ya? Tawaf. Mungkin tawaf aja juga ini video. Haji itu dari seluruh dunia berkumpul jadi satu di Mekah, di Masjidil Haram. Ya, jadi orangnya banyak sekali. Ratusan ribu bahkan jutaan. Ini kalau haji tawaf itu kali yang dari Mekah. Sampai ke sekarang gara-gara corona ditutup Haram. Ini manusia segini, kabarnya segini, baru tinggi banget kan? Masih tanah sih segini. Ini berapa? Tinggi banget. Bisa, ada pintunya, tapi enggak semua orang termasuk. Ya, maksudnya enggak sembarangan orangnya. Mungkin bisa masuk 15-20 orang bisa, cuman enggak sembarangan yang bisa masuk situ. Nggak boleh, orang biasa. Itu masalah kurang tahu soalnya belum haji ya. Kayaknya sih mau dikasih, kalau haji pemerintah nanti dikasih.
sudah ada disiapkan. Paling ada gantinya juga di sendiri mungkin. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan. Silakan ada yang mau tanya? Pertanyaan lain tadi udah ada yang tanya sih, bagus. Ada pertanyaan nggak tentang haji? Apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Ada yang tanya lagi tentang haji selain tadi Ya Mas, biasa? kalau mau masuk haji itu bawa hewan boleh nggak? Wah, nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Boleh ya. Bawa semut di sini. Oh, bawa semut mah apa-apa, ini jangan dibunuh, oke? Kayak gitu. Kalau nggak sengaja mungkin ya kalau bisa jangan sampai tuh. Oh, sudah. Pertanyaan lain ada nggak? Nggak. Semuanya udah. Aku pakai ayam ditaruh bawa mainan boleh nggak? Wah, boleh dong. Emang ada yang haji anak-anak? Jarang sih. Kalaupun bukan anak-anak, emang ada kakek-kakek sana haji bawa mainan gitu. Sebelum masuk ke Mekah digeledah dulu, nggak boleh bawa pisau, nggak boleh bawa tombak, nggak boleh bawa barang-barang. Sebelum kita hidup, kita baca doa penutup majelis dan baca surah Al-Asr ya. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Untuk pelajaran hari ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.